Hai, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Muda Happy, channel tempat berbagi happy-happy, apa aja yang bikin kita happy. Masih pagi, kebetulan saya masih masuk kerja pagi, jadi kita bisa shooting lagi di channel yang berbagi happy. Saya masih punya, karena belum sarapan seperti kemarin. Nah, saya masih punya menu kacang yang bikin gembira. Apa itu? Ini dia. Soy choy. Soy choy. Kembali ke ya. Soy choy. Oke. Soy choy. Betul kan? Ya, menu snack untuk sarapan. Nanti sebelum makan bubur atau nasi gudeg, jam-jam 9-an. Nah, saya makan dulu nih sambil kita ngobrol ngalor itu tentang apa aja yang bikin kita bahagia. Oke, kita coba dulu ya, biar semangat pagi. Kok semangat bang? Iya, semangat pagi, karena mensana in corpore sano, kata orang Yunani itu, di dalam tubuh yang sehat. Yunani atau orang Latin? Gak jelas ini. Dulu kalau sekolah mungkin di belakang kurang perhatikan. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Coba kalau kita sakit, pikiran kita kan juga harus recovery dari sakitnya dulu sebelum kita bisa memecahkan hal-hal yang sulit. Gitu. Inilah. Ini rasa keju manis, kejunya terasa sekali dan ambiar di mulut. Wah, saudara mulut. Cocoknya seperti kemarin ini, pakai ini gak rasanya asin ya, jadi ya cocoknya pakai ini teh manis atau kopi, teh pahit-pahit manis enak. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ini kalau bilang saya waktu tahun 80-an, wah 80-an, jadi tahu dong berapa usia saya. Sudah sepuh, menginjak menginjak dewasa. Oke, saudara-saudara, bagian itu harus kita bisa dimulai dari menjaga badan, mandi 2 kali sehari, air bersih, jangan pakai air kotor malah nggak sehat, malah tambah sakit. Air bersih yang termasuk air bersih apa aja? Air hujan. Air hujan, iya, air hujan, air bersih. Tapi jangan hujan-hujanan, udah gede, malu sama anak-anak. Mandinya di dalam, jangan di luar, bikin kerusuhan kalau di luar. Soalnya di kolam renang kan olahraga ya, bukan mandi. Mandinya tetap di ruang ganti, ruang bilas. Kemudian setelah badan sehat, makanannya sehat. Kayak ini, soy choy, makanan sehat, kacang kedelai, tinggi lemak, rendah lemak, kacang yang sehat dan mengembirakan, soy choy. Kemudian setelah badannya sehat, makanannya sehat, yang organik, sayur-sayuran, kaya serat. Terus pikirannya juga harus sehat. Pikiran sehat tuh, berpikirlah yang positif. Kemudian jangan berprasangka buruk. Ya, buruk itu bikin stres, hormon kortisolnya naik. Berprasangkalah baik. Dia yang dikatakan Pak Heru kemarin. Nah, masa depan itu kan sebuah misteri. Biarkanlah alam menjawabnya. Jadi kita santai aja, tetap bekerja sebaik-baiknya, pikirannya positive thinking. Kemudian jiwanya itu sehat. Jiwa sehat gimana? Dalam badan yang sehat jiwa. Itu adalah jiwa yang terbebas. Jiwa yang apa ya? Punya empati, punya kegembiraan, punya kebahagiaan, punya terhadap orang lain itu tidak bermusuhan.
tepo seliro. Memandang hidup itu indah. Gitu. Jadi untuk bahagia tidak bisa melepaskan dari badan yang sehat. Olahraga kalau perlu. Bisa lari-lari di mana? Murah lari-lari, jogging. Mungkin Sabtu Minggu Anda bisa lari di stadion yang rumahnya dekat stadion. Karena banyak stadion lagi. Pak Erick Thohir sedang membangun banyak stadion, apalagi akan menghadapi U17 World Cup. Nah, jadi kita bisa refreshing, ketemu banyak orang. Mereka pikirannya keluarkan sehat-sehat. Jadi kita di komunitas, di atmosfer orang yang ingin sehat, jadi ikut sehat, gitu kan, jadi positif. Bisa ambil, bisa juga Anda setelah olahraga bisa jajan-jajan, jadi ikut meningkatkan pengembangan UMKM. Yang jualan ikut senang juga, bahagia, berbagi bahagia. Banyak itu cara bahagia itu, nggak perlu yang sulit-sulit. Yang sulit biar dikerjakan para ahlinya. Ahli bahagia. Siapa itu? Orang yang sudah terlatih melatih kebahagiaan, merasakan kebahagiaan. Para expertnya, ahlinya, ahli dari ahli. Setiap orang itu punya tantangan, cuma perbedaannya cara menyikapinya. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang berkata, aku kok nggak bahagia ya. Oh, setiap orang itu punya potensi untuk bahagia dan tidak bahagia. Cuma menyikapi dalam perspektifnya. Wah, keren nih, perspektif. Kacau omongnya. Sudut pandang. Jadi kalau kita berpikir, orang lain lebih bahagia dari aku. Sebenarnya kamu cuma bahagiaan. Kamu bisa masih menikmati suasana alam semesta yang indah ini. Itu kan kebahagiaan. Bisa mendengarkan musik-musik yang merdu, itu kebahagiaan. Begitu. Jadi, kenapa kamu kok nggak bahagia? Karena kamu selalu menempatkan kebahagiaan itu di sisi orang lain. Oh, dia bahagia ya, dia bahagia, dia bahagia. Kenapa nggak kamu bilang aja, aku bahagia. Oh, kenapa kamu bahagia? Karena aku banyak uang, aku sehat, aku sudah sarapan. Itu bahagia yang memerlukan alasan. Kalau bahagia tanpa alasan, itu bahagia yang lebih lebih awet. Aku bahagia. Alasannya apa? Ya aku bahagia. Bahagia karena bahagia. Wah, terus bingung itu pakon alasan. Tapi kita akan belajar bahagia itu ketika kita terbiasa mensyukuri kayak kemarin itu, mensyukuri hal-hal yang kecil. Makan sepotong biskuit, alhamdulillah. Ada loh yang bisa makan sepotong biskuit, satu bar coklat. Kenapa? Ya mungkin dia punya penyakit yang lambungnya kalau makan yang ada baking sodanya, ada pengembangnya kan kalau biskuit roti itu. Bisa perih di mulut. Nah, atau ada gula yang bikin gulanya naik. Nah, jadi kebahagiaan sebenarnya banyak. Kalau kita hitung-hitung kita nggak bisa menghitungnya. Jadi kebahagiaan itu adalah sebuah keputusan, bukan sebuah akibat. Walaupun ada juga yang sebuah akibat. Akibat kamu dapat door prize. Wah, aku bahagia dapat door prize. Alhamdulillah. Tapi kebahagiaan itu juga sebuah keputusan. Kalau kamu ingin bahagia, putuskan untuk bahagia. Karena yang menentukan kamu bahagia tidak itu dirimu sendiri. Ya, dengan rahmat Tuhan tentunya. Jadi, bahagian itu ada saat ini bersama denganmu. Bahagia, aku bahagia. Terus nanti kalau ada masalah lagi, ya diselesaikan masalahnya. Tapi jangan mempengaruhi batin secara besar gitu loh. Jadi ya hidup itu selalu fluktuatif, naik dan turun. Ada posisi senang dan tidak senang. Tapi posisikan ketika tidak senang itu jangan panik, tapi damai. Macam juga damai. Oh, ketika ada banyak masalah, damai. Damai itu sudah sebagian menyelesaikan masalah. Daripada kita panik, sudah gedabruk sana sini,
masalahnya ternyata selesai sendiri. Ada kan? Kalau kamu sudah pusing, nggak bisa nyelesaikan masalah, kamu jalan-jalan aja, olahraga, tiba-tiba dapat inspirasi. Wah, begini ternyata. Ternyata baru jalan-jalan, nggak punya uang. Ayo makan. Oh, sudah terselesaikan kan? Ada yang nawarin makan. Jadi jangan terlalu memusingkan hal yang atau mencemaskan hal yang tidak perlu. Yang perlu dicemaskan adalah kenapa kita mencemaskan yang tidak perlu. Muter-muter jadi kacau. Ya ora kacau sih. Maksudnya memang pikiran kita itu harus dilatih. Pikiran pun harus selalu berlatih. Berlatih bahagia. Pura-pura bahagia sampai bahagia. Ya kan? Berprasangka baik bahwa Tuhan itu sudah memberikan banyak hal kepada kita. Jangan apa ya, pokoknya hidupmu itu bahagia sebenarnya. Banyak orang yang pengen seperti kamu, di posisi kamu, yang mereka masih di bawah kamu. Di negara-negara yang penuh konflik, dia pengen jadi warga Indonesia. Indonesia itu, wah, murah pangan, ada sego kucing. Wah, sego kucing, karena sama kucing pun kita bersahabat, ya kan. Wah, enak banget. Wah, panganan kucing, kucing pun bahagia. Kita makan makanannya kucing, sego kucing. Itu ada sejarahnya kenapa disebut sego kucing. Nah, kita akan cerita di lain kesempatan ya. Itu karena masa kecil saya ya mungkin masih dulu banyak orang jualan, jadi masih kayaknya saya tahu deh kenapa disebut sego kucing. Ya, karena makanan kucing. Ada atau kisah lain? Ya, nanti kita ceritakan ya. Kalau sempat kita kulik-kulik kita apa? Kita bahas tentang makanan-makanan yang unik-unik ya. Kayak pecel lele. Mana pecelnya? Mana lelenya? Kok pecel bukan pecel lalapan? Kita kulik-kulik. Itu sih menurut pikiran saya, pendapat saya. Yang lain boleh berpendapat bebas. Jangan mengurangi kebahagiaan Anda ketika pendapat kita berbeda ya. Nggak apa-apa sih. Yang penting damai. Tetap NKRI. Wah, malah apa politik. Nggak politik sih, kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia yang Mahrifah wah Jinawi total tentrem Tora Harjo. Oke, saya akan bekerja kembali biar sehat kantongnya. Selamat menikmati, selamat berjuang dengan bahagia. Semoga hidup Anda bahagia, waktu Anda, hari-hari Anda penuh kegembiraan, apapun posisi Anda, keadaan Anda, syukuri. Syukur adalah cara untuk meraih kebahagiaan. Oke, tetap semangat, salam bahagia. Kalau bahagia masih terasa sulit, dahulukan yang mudah-mudah dulu. Syukuri hal-hal kecil yang membuat Anda bahagia. Nanti akan datang kebahagiaan yang lebih-lebih yang besar yang Anda harapkan. Insya Allah. Dengan ridho Tuhan, dengan rahmat Tuhan, dan kita selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih, salam happy selalu untuk semuanya. Dah, Assalamualaikum.